Audio Jungle. Yesus Tuhan, kami anak-anak-Mu yang Kau sayang dan Kau pedulikan, pada saat ini datang untuk mengucap syukur kepadamu. Kami akan menaikkan pujian sebagai rasa hormat kepadamu. Haleluya Yesus. Buka mataku dan lihat wajahmu, ku terpaku bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku datang sebagai penyembah-Mu Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku tersanjung bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena
kasih Tuhan, kita sembah Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Kami datang kepadamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu. Oh, kami datang sebagai penyembah-Mu. Oh Yesus Tuhan, Allah kami. Oh Yesus, Yesus Tuhan, Allah Bapa yang di surga, kami membawa pujian sebagai persembahan. Ku naikkan syukur padamu, ku nyanyikan untuk-Mu, Bapa Yesus, Bapa Yesus. Kami nyanyi untuk-Mu, kami sembah untuk-Mu, kami mengasihi-Mu, Bapa kami yang di surga. Haleluya. Yesus Tuhan, bagaimana Kau ciptakan kami sebagai tujuan semula sebagai penyembah-Mu. Pada saat ini anak-anak-Mu yang Kau cintai dan Kau kasihi datang sebagai penyembah-Mu. Kami naikkan pujian untuk-Mu Tuhan. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu.
Semuanya kami undang untuk berdiri. Haleluya, puja bagi nyanyian pujian bagi Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Puja bagi Maha besar Tuhan. Haleluya bagi Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Yesus Tuhan. Namamu besar dan layak. Sekali lagi katakan namamu besar dan layak. Haleluya. Namamu besar dan layak dipuji. Mulia bacalah kita Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Hanya namamu yang besar dan layak dipuji ya Tuhan. Kalau pada saat pagi ini Tuhan, kerinduan kami untuk kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Dalam pujian kami yakin dan percaya Engkau menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kepadamu ibadah dari awal hingga akhirnya. Tuhan senantiasa campur dan memberkati setiap kami ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, urapan-Mu dari Allah yang maha tinggi turun atas kami semuanya ya Tuhan. Sehingga kami mendapatkan berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kepadamu sepenuhnya ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Di sini semua siap memuji Tuhan ya. Hari ini semuanya di sini saya mau ajak sedikit olahraga. Sambil memuji Tuhan. Yang punya kolesterol asam urat kayak saya, kita lepaskan. Amin. Amin. Digoyang ya, luaskan supaya Tuhan bekerja atas kita. Amin. Amin. Siap ya, singer maju. Ikuti gerakan ya. Ayo gerakan tubuhmu ya. Nanti mau ke kiri ke kanan ke kanan. Yo. Yo. Orang GPI suka memuji Tuhan. Orang di sini suka memuji Tuhan. Orang GPI suka memuji Tuhan. Kita di sini suka memuji Tuhan. Semuanya Yesus, Niva bisa haleluya, amin. Puji Tuhan, do 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 mi do mi do kamu family. Semuanya Yesus, Niva bisa haleluya, amin. Puji Tuhan, do do mi do kamu family. Semuanya siap ya, gerakan. Semuanya putarlah ke kiri lari sekarang kanan, semuanya berputar ke kanan, gerakan tubuh, Saya lihat yang di belakang kurang geraknya. Padahal yang di belakang saya tahu loh lagi asam urat sama kolesterol ya. Gerakannya Oke, kita luaskan, amin. Sampai berkeringat, amin. Sermon. Kami memuji, suka memuji Tuhan. Kita di sini suka memuji Tuhan. Orang GPI suka
Gimana? Kayaknya saya lihat masih mau memuji Tuhan lagi ya. Sekarang yang lain ya. Kita tadi udah pojok-pojok. Sekarang kita berdangdut ria. Oke? Senang banget ya. Oke, kita berdangdut ya. Goyangkan, jangan malu-malu, goyangkan. Ini saya mulai berkeringat. Haleluya. Oke, musik siap ya. GPI siap digoyang. Haleluya. Sekali lagi ya, yang kurang keras. GPI suka digoyang. Siap digoyang ya. Yo, yo. Ayo Pak, kita goyang. Hey. Kita mata putih. Kita mata putih yo. Agak ngos-ngosan, agak ribet sedikit gak apa-apa. Amin, yang penting memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini Tuhan sudah mendengarkan pujian kita. Sekarang kita bergantian untuk mendengarkan Tuhan lewat firman-Nya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya.
Haleluya Yesus Tuhan. Kami datang untuk membuka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kami siap untuk Engkau bentuk. Kami akan dengar-dengaran suara-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Ucapan syukur sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Kaulah Allah, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari percobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang
Mungkin ada beberapa di tempat ini yang sangat rindu akan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Katakanlah semua apa yang di hati saudara. Karena pada saat ini Tuhan sedang hadir di tempat ini bersama-sama kita. Dia sangat mencintai kita. Dia bukanlah Allah yang tidak tahu kelemahan-kelemahan kita. Dialah Allah yang tahu seberapa kelemahan kita. Hingga pada saat ini pun, dan oleh karena itu, Dia akan terus mendampingi kita. Pujian pada saat ini tidak hanya kita untuk menyanyi. Tuhan suka dipuji. Karena itu adalah satu cara bagaimana Dia dapat dekat dengan kita, anak-anaknya yang dikasihi. Dia inginkan kita beroleh keselamatan. Tuhan tidak memandang siapa kita. Tuhan tidak memandang dosa-dosa kita. Yang Dia tahu adalah kita adalah anak-anaknya yang dikasihinya. Pujilah Tuhan, karena inilah cara kita untuk berdoa dan dekat dengan Dia. Jangan biarkan pujian pada hari ini adalah pujian yang hanya biasa. Tapi cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, Pencipta kita, Penyelamat kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mempunyai hati yang mulia. Percayalah, Dia akan selalu mendampingi kita. Dia hanya ingin kita untuk setia. Pujian ini ada menunjukkan bahwa kita setia kepadanya. Mari kita pujikan dari awal dengan sungguh-sungguh. Kita akan memujikan untuk Bapa kita yang di surga. Haleluya. Bapa kami di dalam surga. Haleluya Yesus Tuhan. Kami datang dengan ucapan syukur. Sebab Kau Allah yang layak. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Haleluya. Selamanya diagungkan. Bapa kami dalam surga, Bapa yang pada saat ini hadir di tengah-tengah kita bersama-sama kita. Haleluya. Kuduslah namamu yang penuh kuasa. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkan
Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Yesus Kristus. Engkau sungguh mulia, Engkau perkasa, Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga. Nyata pertolongan Tuhan buat kami jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Dalam hadirat Tuhan kami memperoleh damai sejahtera dan sukacita itu. Tuhan memberkati puji-pujian kami saat ini. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan altar. Tuhan memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah pengurapan-Mu menyertai hamba-Mu, menyertai jemaat Tuhan di tempat ini. Dan setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu yang keluar dari isi hati-Mu. Segala perkara sia-sia yang tidak berkenan untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan keluar dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, nyala segala yang sia-sia. Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami sungguh mengucap syukur. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan. Haleluya. Salam. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bentar. Ada gangguan. Takutnya nanti nggak sama. Itu plus ini min. Haleluya. Masih error juga. Maaf. Ini fasilitas saya belum ditombol, bergerak-gerak sendiri nombol-nombol yang lain-lain, jadi agak susah. Sebentar ya Bapak Ibu Saudara. Nah, nggak tahu ini maunya diapakan. Ya. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Susah lagi. Menguatkan dengan perkataan. Tuhan Yesus memberkati. Menguatkan dengan perkataan. Perkataan ini begitu luar biasa. Jadi dalam seluruh organ tubuh kita ini ada bagian kecil yang dinamakan mulut. Kalau tadi dalam doa saya, bila setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan kebenaran firman-Mu. Nah, kalau di sini kita belajar tentang menguatkan dengan perkataan, setiap keberadaan kita, apa yang ada di dalam mulut itu saudara, mulut itu di dalamnya ada lidah, dan kekuatannya itu begitu dahsyat. Dari mulut ini bisa mengeluarkan kutuk, bisa mengeluarkan berkat. Dari mulut ini juga bisa membunuh, bisa membinasakan. Jadi kalau kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan di sini, kalau firman Tuhan hari ini judulnya menguatkan dengan perkataan. Bagaimana dengan perkataan kita yang saat ini kita alami? Bagaimana kita dengan perkataan kita di dalam setiap kehidupan kita? Bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan perkataan ini? Saudara, sudah saya katakan, bagian yang terkecil, bagian kecil lah, bukan terkecil, bagian kecil dari tubuh kita, tapi bisa berdampak luar biasa. Kalau di sini, saya ulang lagi, menguatkan dengan perkataan. Bagaimana dengan hidup saudara, dengan perkataan saudara hari ini? Membangun atau meruntuhkan? Memberikan kekuatan atau justru melemahkan? Nah, kita mau belajar bersama-sama di sini, di dalam Kolose pasal yang keempat. Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11, yang sudah ketemu katakan amin.
Ya, kita akan baca bergantian, saya baca ayat ke-6. Nanti ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Ayat 11 kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Dan dari Yesus yang dinamai Justus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku, sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Haleluya. Jadi segala keberadaan kita, kehadiran kita itu harus menjadi kelegaan. Kehadiran kita di setiap lingkungan, di keluarga, di pergaulan kita harus menjadi jawaban. Dan melalui apa? Memang sikap itu harus didukung dengan perkataan. Jadi alat komunikasi kita supaya orang bisa menangkap kita bukan hanya sikap kita, gerak-gerik kita, tapi yang terutama perkataan ini. Dan kalau sikap itu apa yang dikeluarkan dari sikap itu yang muncul dari dalam. Dan kalau bisa diperkatakan, itu akan lebih memperjelas maksud dan tujuan dari apa yang kita akan komunikasikan. Saudara, kalau di sini dikatakan menguatkan dengan perkataan. Nah, ini lidahnya orang Jawa. Di sini tadi dikatakan tikikus, tikikus bukan tikus, ya kan? Tikikus. Ini yang ditunjuk oleh Rasul Paulus begitu luar biasa. Bagaimana di dalam keberadaannya ya kehadiran Tikikus ini memberikan kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan. Dan tadi ada yang disebut Markus. Markus ini seorang anak muda, keponakan Barnabas disebut di situ tadi. Ditunjuk oleh Paulus bahwa segala keberadaan Markus ini begitu luar biasa, meskipun dia anak muda. Kalau kita belajar renungan kemarin, dalam diri Markus ada banyak potensi-potensi yang ada. Jadi harus dibangun, harus dikuatkan, dan sehingga benar ketika Markus menjadi kuat, diperhatikan oleh Paulus dengan Pak Leknya, dengan Barnabas juga, akhirnya potensi yang ada di dalam Markus itu keluar. Dan di sini tadi di ayat yang bagian terakhir, di ayat yang ke-10. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku semenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Kenapa sampai disuruh terimalah dia? Karena sudah tahu perubahan dari Markus itu. Nah, sekarang kalau di dalam diri kita, dalam jemaat Tuhan, kalau ada orang yang lemah, ada orang yang jatuh, apa yang harus kita lakukan? Dicemooh. Kalau sekarang anak-anak sekolah ini bullying, bulian itu masuk dalam undang-undang dan itu sangat berat sekali. Menjatuhkan harkat dan martabat, saudara. Bullying. Jadi saudara harus tahu di sini, keberadaan Markus yang begitu rupa di situ, keberadaan Markus yang begitu rupa, benar-benar yang tadinya disepelekan karena membuat kekacauan, bahasanya seperti itu. Anak-anak muda itu seperti itu. Seolah-olah perilakunya, sikapnya ini membuat masalah, bukan menjadi jawaban. Tetapi ada banyak potensi yang ada di dalam diri Markus. Ini yang perlu diperhatikan. Banyak potensi yang ada di dalam diri anak-anak muda. Hai anak-anak muda RPPI. Yes, we can, yes. Masih semangat? Semangat terus.
Saudara, ini yang harus kita ketahui, anak-anak muda itu banyak potensi, jangan diruntuhkan dia. Jadi kalau membuat kesalahan, dampingi, jangan dihiraukan, jangan diabaikan, jangan dijauhi. Saudara. Dan saya sedang memantau keberadaannya, bukan berarti saya sedang tanya-tanya, ya itu memang tugas saya. Keberadaan jemaat di tempat ini bagaimana nanti tujuan akhirnya, itu tanggung jawab dari hamba Tuhan. Haleluya, amin. Gak mungkin saya meruntuhkan, gak mungkin saya memecah belah anak-anak muda atau jemaat Tuhan di tempat ini. Justru menjadi suatu kebutuhan bagi setiap jemaat Tuhan, bahwa kasih yang membawa persatuan dan kesatuan ini jangan diabaikan. Haleluya, amin, amin. Jangan membuat kekacauan. Kalau situasi dari perkataan Bapak Ibu Saudara, apapun yang saudara lakukan di situ, kalau membuat kehidupan jemaat Tuhan itu resah dan menjadi pemecah belah di situ, segera kontrol, saudara. Bukan kontrol dokter, kontrol kepada Tuhan. Jangan-jangan perkataan saya ini membuat orang lain ini tidak enak. Jangan-jangan perkataan saya ini meruntuhkan, melemahkan. Jadi harus benar-benar dibangun. Jemaat itu dibangun oleh kekuatan firman. Yang percaya Yesus katakan amin. Dan kekuatan firman itu dahsyat, mengubahkan segala-galanya. Kekuatan firman itu memberikan kuasa. Haleluya, amin. Jadi kalau di sini ada barisan-barisan yang namanya barisan sakit hati, bertobat, saudara. Saudara yang gak layak dibully, saudara yang gak layak dicemooh, karena saudara yang berharga di mata Tuhan, amin. Jadi yang kepahitan sakit hati di situ buang, karena yang membuat celah di situ. Jadi yang sakit hati harus membangun hidupnya dengan penuh sukacita. Bagaimana hidup yang penuh sukacita? Bangun diawali dengan komunikasi dengan Tuhan dengan baik, supaya perkataan kita bisa membangun, supaya hidup kita menjadi berkat. Haleluya. Jadi peluang di sini, peluang bukan justru orang yang di sini jemaat Tuhan yang sama-sama, yang sudah mulai dibangun oleh Tuhan, mulai hidupnya bersekutu dengan Tuhan, mulai membangun hidupnya bersama-sama dekat dengan Tuhan. Saudara yakin, kalau hidup saudara dekat dengan Tuhan, tidak akan membawa pemecah belah. Haleluya, amin. Karena kehidupan saudara menjadi pemersatu. Jadi kalau tidak ada kecocokan, ya diserasikan, berarti kan gitu. Kalau tidak ada kecocokan, ya dicocok-cocokkan. Kalau dicocok-cocokkan, saudara ini kalau ini berbenturan sakit, harus dicocokkan, harus menyesuaikan supaya nggak sakit, saudara. Ya itu proses, saudara. Kalau saudara sakit, mutong wes di gereja sini nggak bersahabat belas, nggak sadar datang ke gereja. Nah itu barisan sakit hati itu, saudara. Goro-goro sakit hati, saudara memarahi Tuhan, ya kan? Ngambek be Tuhan, saudara. Kalau saudara ngambek be Tuhan, ngambek be hamba Tuhan nih, saudara. Dicedeki, aduh. Dicedeki, saudara. Itu kalau orang sakit hati gitu, saudara. Kalau didekati hamba Tuhannya, sungkan-sungkan, saudara. Sungguh-sungguh mengharapkan. Kalau didekati sama, jangan Pak, enggak Pak, saya enggak apa-apa kok Pak, saya baik-baik aja Pak. Jangan datang ke rumah saya Pak, aduh rumah saya kotor, di gereja malah kotor, saudara. Di gereja itu tempatnya orang kotor, lihat kanan kiri ya, banyak orang kotor enggak di situ tuh. Yang sadar kalau dirinya kotor ya puji Tuhan. Saya aja orang kotor, saudara. Makanya di gereja ini tempatnya orang-orang kotor mau dibersihkan. Haleluya, amin. Yang sakit hati katakan amin. Haleluya, terima kasih kejujurannya, masih ada yang sakit hati di sini. Di situ. Nah, dalam segala keberadaan kita mau dibangun. Bagaimana kita kompak, berjalan bersama-sama, membangun dalam kesatuan tubuh Kristus, memperhatikan satu dengan yang lainnya. Haleluya. Perhatikan satu dengan yang, ya coba perhatikan satu-satu, saudara. Haleluya.
Pas ngowo ini ketemu ini saya mau enak. Ketemu yang orang yang membuat sakit hati itu dalam hati ini mata nih ketemu. Salah matamu nyawang, saudara. Bukan yang salah matamu, matamu itu baik, haleluya. Semua pemberian Tuhan itu baik, haleluya. Jadi kalau matamu saudara, loh, matanya saudara. Kalau matanya saudara melihat sesuatu juga baik, jangan salahkan matanya, saudara. Hatimu ini, saudara, mau dibersihkan oleh Tuhan. Amin. Ada yang membuat saudara sakit hati di sini? Jangan-jangan sebelahmu sendiri. Makanya gak gelem nyawang, lirik bingung saudara. Kalau saudara sakit hati dengan saya, saudara bukan malah menunduk, saudara, malah menteleng. Ada yang sakit hati dengan saya, mulai menunduk, saudara. Saya tidak sedang menjatuhkan saudara. Mari kita bangun bersama-sama, amin. Haleluya. Kekuatan firman yang memberikan kuasa, buktikan itu. Kekuatan firman yang berdampak, memberikan perubahan, buktikan itu. Haleluya. Jadi sini kalau tadi dia yang ke-6 pesannya, hendaklah kata-katamu, katakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kalau kamu penuh kasih, saudara, perkataanmu tidak akan menjatuhkan. Kalau kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, setiap yang keluar dari mulut kita menjadi berkat. Haleluya. Kemarin rapat anak-anak, saya hanya memantau saja. Bagaimana situasi rapatnya? Gak ngomong berarti tidak ada yang perlu dibahas lagi, selesai sudah. Berarti baik-baik saja, gitu kan? Gitu? Nah, disitulah seninya berbicara. Mulai bagaimana? Kalau nggak sesuai dengan pendapat, ya diam dulu. Diam bukan berarti alas paling sengono tok winggo delok ta. Iso mlaku apa ora winggo. Dalam acara ini murat-marit poka. Murat-marit acara ini, saudara, acara Natal tadi berarti murat-marit semua keberadaan saudara. Haleluya. Berarti saudara nggak punya tanggung jawab kalau hal itu untuk mensukseskan acara itu. Haleluya. Ya. Jadi saudara harus bertanggung jawab bagaimana acaranya sukses, saudara. Mengulang tahun Yesus loh, saudara. Mengulang tahun Yesus Tuhannya kita, katanya kan gitu kan? Kan nggak tanggal selawi, nggak harus tanggal selawi ya saudara. Tanggal 17, 18. Acaranya bagaimana? Acaranya dikemas, akan diadakan camp. Setiap jemaat Tuhan harus datang. Kemarin Bu Wiji aja ngomong mau datang. Ya, Bu Wiji ada. Nah itu, aku ngerti, dek ngarep ngomong, oh iya, Bu Wiji mau datang mesti. Meskipun rong tak tekoni saudara. Oh, Bu Wiji wangel dijak ning dinding, nunggoni omahe anak ya ra gelem, jarine sapa? Blon diteno teko. Amin Bu Wiji. Sekarang jadi ibu saya, pengganti ibu saya. Kemarin saya dicepai telo, luar biasa. Langsung banyak gas yang keluar di rumah. Nah, mencetak entut saudara. Luar biasa. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Setiap perkataan yang dipendam, memendam perkataan, memendam perasaan. Enak gak saudara? Perkataan yang mau dipendam terus berdodok, saudara, hati saudara akan menjadi keras. Amin. Betul nggak kira-kira? Harus diungkapkan, saudara. Makanya seperti kalau
dipakai nubuatan terus enggak nubuatan, rasanya itu panas, kayak bergelora di seluruh tubuh ini. Kayak ada rasanya seperti apa gitu. Seperti ada yang menendang-nendang dari dalam, saudara. Harus dikeluarkan, itu perkataan firman. Ya, kalau punya unek-unek harus diperkatakan, jangan dipendam. Haleluya. Semakin saudara menutup diri, semakin sakit hidup saudara. Amin, Andreas. Andreas ada di sini. Iya. Semakin memendam perkataanmu, unek-unekmu, semakin berdodok hatimu. Ungkapkan. Makanya kemarin Bu Yulia ngomong, ada yang di sini yang sakit jiwa, angkat tangan. Aku ya kaget loh, anakku sakit jiwa. Untung bukan ODGJ. Masih sakit jiwanya. Setengah sakit jiwanya. Harus diungkapkan. Makanya lek ngomong, lek ra gelem ngomong mbek bapakmu, ngomong mbek mbokmu, ra gelem, ngomonglah dengan yang tepat, berbicara itu supaya menjadi jawaban. Amin. Amin. Ini koyo nek tekanan. Udah, harus diungkapkan itu. Kita saudara semuanya keluarga, lihat kanan kirimu, katakan, kamu adalah keluargaku. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Asik gak saudara? Asik itu. Amin. Coba lihat kanan kirimu semuanya, katakan kamu adalah keluargaku. Lagi kono tembok ya jadi pendeling terus tembok itu. Lihat kanan kiri, lihat depan. Nah, aku lah lihat di sini. Kamu adalah keluargaku. Ojo chattingan ndek kene, gak ketok karo jemaat iki kono. Ndek kene kesempatan nggih delian chattingan. Apa maneh orang multimedia kemarin dapat kecaman. Oh, apa dolanan game ini ngono. Oh, saya buktikan anak-anak multimedia tidak sedang main game. Haleluya. Masih semangat? Jangan ada aplikasi Mobile Legend di situ. Apa slot-slot apa itu apa sudah dibuang aja, bersihkan. Main kripto aja sama Mas Theo. Tapi itu pasti ibadah. Ada jamnya sendiri. Kripto itu kalau hari Minggu tutup itu semua sudah. Saham-saham barang hari Minggu tutup itu. Jangan dolanan dulu. Selesai ibadah karepmu, lanjutkan. Ibadah dulu. Mengutamakan Tuhan. Haleluya. Kalau kriptonya dihapus sama Tuhan, Tuhan bisa loh ngapus itu. Tolak, saudara. Hati-hati, semuanya itu sekarang banyak hal. Waktunya juga resesi sudah menghadapinya di depan mata, ya kan. Isu-isu lockdown mau ada lagi, wis bunyo mumut kabeh. Aku piye. Mbuh aku ya ora roh. Jangan khawatir semuanya itu. Amin. Buktikan dengan perkataan ini bisa membangun. Haleluya. Buktikan firman ini bisa memberikan kekuatan. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Sukacita ada di sini? Orang Kediri suka memuji Tuhan? Goro-goro mau iri gobios sarante, entah gimana saya. Enggak tahu kakak saya ini kok milih lagu sini goyang-goyang. Apa hari-hari ini perlu digoyang terus dia. Saudara, cukup kalau jemaat ini digoyang oleh Roh Kudus. Amin. Akan membuat sukacita, akan membuat damai sejahtera. Kembali tentang kebenaran firman Tuhan, menguatkan dengan perkataan. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, menjadikan jawaban. Haleluya. Itu tugas kita. Kehadiran saudara jangan sampai meruntuhkan. Kehadiran saudara jangan sampai melemahkan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Kalau orang lain melemahkan saudara, saudara tetap kuat. Amin. Kalau orang lain menjatuhkan saudara, saudara tetap kuat. Karena saudara memberikan kebiasaan bagaimana memberikan kekuatan pada orang lain. Itu harus dibiasakan. Makanya jangan diem-diem aja. Pak, saya diem-diem itu tapi saya berdoa, Pak. Ya, lanjutkan kalau itu memang kamu berdoa. Tapi diem-diem tidak berbuat apa-apa akan membawa masalah besar dalam hidupmu. Diam-diam kalau kita bertekun
dengan Tuhan, membangun komunikasi dekat dengan Tuhan. Banyak hal yang Tuhan mau kerjakan dalam pendiaman saudara. Ajarku berdiam, haleluya, dekat di hatimu, di saat temukan cintamu. Nah itu, berdiam itu bukan diam-diam, saudara, menemukan kasih Tuhan. Dan ketika menemukan kasih Tuhan, saudara keluar itu memancarkan kemuliaan Tuhan. Saudara keluar itu sudah siap menjadi berkat. Haleluya. Enggak diam-diam, enggak menutup diri. Makanya kalau ada orang yang menutup diri perlu terbuka. Kalau ada orang yang diam, orangnya tertutup, perlu terbuka. Oh, orang ini tertutup, anak ini susah diajak bicara. Hari ini bertobat sama-sama, yang tertutup terbuka saja. Saudara, tadi saya katakan, kita adalah musuh. Amin. Hah? Kita adalah keluarga. Saya adalah keluarga. Saudara, saudara adalah keluarga saya. Amin. Amin. Kalau saya jalannya salah, saudara bisa menegur saya, jangan mendiamkan saya. Pendeta jalannya selereng. Weh, bari tak jelungup pendetane. Lah, pendetane jelungup, saudara. Harus ditegur. Pak pendeta, jalanmu salah lho, weh. Mlakumu mireng-mireng lho. Saudara. Kakean anggur perjamuan miring-miring. Jalannya salah, Pak. Ayo kita jalan sama-sama, Pak. Nah itu. Kalau saya melihat ada jemaat yang di sini rasa-rasanya, banyak teguran jemaat Tuhan di sini, banyak jemaat Tuhan yang memiliki masalah, banyak jemaat Tuhan yang mengalami ketertutupan. Ya terbuka, saudara. Kalau hamba Tuhan itu terbatas, iki aku gak nyeneni loh, saudara. Ini perlu terbuka. Kehidupan kita harus menjadi berkat, tadi saya katakan. Kehadiran kita harus menjadi berkat. Bukan kehadiran kita membuat orang itu lemah, bukan kehadiran kita membuat orang itu sakit hati. Kalau kehadiran saja, baru kehadiran kita saja orang sudah sakit hati. Yang perlu bertobat siapa, saudara? Yang sakit hati atau kita? Halo? Bingung toh? Yang bertobat itu yang sakit hati. Yang kita datang juga gak ngerti orangnya itu sakit hati dengan kita nggak membawa masalah, kita sudah berpegang pada diri kita dengan kebenaran firman Tuhan, saya hadir di setiap keberadaan saya harus menjadi berkat. Nah, tiba-tiba kita datang, di situ ada orang yang sakit hati. Yang sakit hati itu yang bertobat. Jangan mencari pembelaan. Yang sakit hati yang bertobat. Yang datang nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau yang datang dekat dengan Tuhan pasti punya hikmat juga. Haleluya. Orang yang punya sakit hati dengan kita langsung dekat itu. Halo Mas, halo Mbak, halo Bu, halo Pak. Ada apa? Hanya dengan kata-kata ada apa? Aku pun delok sampean di pegel. Ada yang seperti itu? Ada, sudahlah, gak usah dijawab, ada itu. Saya sedang menggunakan kepekaan bagaimana kuasa Roh Kudus yang bekerja di sini. Haleluya. Yang seperti itu bertobat. Katakan kanan kiri, yang sakit hati bertobat. Loh, ini gak, aku cuma diguyu tok. Yang sakit hati bertobat. Sakit hati mbek sapa? Nah itu cari aja. Jangan memberikan peluang iblis untuk menguasai hidupmu. Itu yang akan memporak-porandakan hidupmu. Kalau membiarkan saudara diam, aku gak apa-apa, aku kuat. Kode dewe-dewe, aku kuat. Itu malah nggak kuat, saudara. Tampil lelek bareng-bareng ini nyawanyi sukacita, koyok yo, saudara. Mau mire putar ke kiri, ya kan? Putar ke kanan, ya kan? Kakean putar-putar mumet dewe, saudara.
Itu kalau orang sakit hati, kon putar-putar wangel, putar ke kiri sekarang, putar ke kiri, putar. Itu aja saudara, nggak mau bergerak. Ya putar kiri, putar ke kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Disuruh kok harus bergerak. Orang yang sakit hati nggak bisa bergerak, disuruh. Wegel tok. Iki penyanyi nih, WL diomong nih penyanyi nih saudara. Worship leader ngajak piye iki? Sudah bergerak saja. Leluasa. Orang yang penuh kasih, orang yang penuh sukacita itu bergerak itu leluasa. Amin. Aku mau dilek ketatap gak apa-apa. Ketatap, sepurane, ayo bergoyang sama-sama. Akan asik saudara. Pokoknya gak sadu-saduan bual sendam saudara. Harus penuh hati, haleluya. Yang sakit hati bertobat. Oh, ya toh? Wis sebagian. Yang sakit hati bertobat. Nah, yang tidak pernah sakit hati katakan amin. Wong suci tak pernah sakit hati. Pernah sakit hati? Pernah sakit hati? Kabeh pernah sakit hati. Wis bertobat burung? Masih proses Pak. Lah, ndang cepet, ndang selesai no, lek proses. Masih sedang berjalan ini Pak. Ndang cepet diselesaikan. Amin. Ojo ditahan, tahan. Selesai ibadah langsung datangi orangnya. Aku mbok gak penak mbek sampean iki. Pokoke gak pedhok sampean iki dalam batinku supaya kudu micek-micek nih. Ngono kuwi. Kok enek wong menungso koyo ngono kuwi. Tuhan, hilangkan dari hidup saya. Emang kuwi sapa Tuhan itu? Tuhan mengasihi, malah kowe tok terus di hadapan saudara. Waktu doa, aduh Tuhan Yesus, wong iki malah ngetok terus, malah dicedek nih. Jadi kalau saudara sedang mempunyai sakit hati dengan orang, siapapun orang itu ada di sini juga mungkin, dan saudara datang kepada Tuhan, saudara datang dengan Tuhan itu sungguh-sungguh atau enggak? Halo? Kalau sungguh-sungguh sama Tuhan, datang kepada Tuhan, pokoknya pengen beres, Tuhan akan memperjumpakan engkau di dalam kuasanya. Dan semakin, waduh kok kelihatan terus Tuhan, kok malah ketok guna, malah jejel nih gitu saudara. Supaya saudara bertobat, amin. Ada yang di sini sakit hati sama Tuhan? Cowabut berkatmu kapok. Ada yang sakit hati sama Tuhan? Tuhan loh rapopo. Saudara marah-marah sama Tuhan, Tuhan gak apa-apa. Nah Tuhan mengajarkan seperti itu. Kalau ada orang yang marah-marah dengan saudara, gak apa-apa, aku loh rapopo. Haleluya. Aku rapopo, amin. Ada yang pernah saudara di sini, saudara mungkin gak pernah, gak merasakan dicelatu saudara. Gak merasakan dicelatu, tapi setiap orang yang ada di sekitar saudara tiba-tiba delok saudari wegel kabeh. Karena satu orang yang sakit hati dengan saudara diceritani, ojo cedek-cedek mbek kuwi. Wong kuwi pokoke cedek sithik kaya ular geni. Ngerti ular geni? Coba deki wanes gatel kabeh. Ya kuwi wonge kok ular geni. Golek nyritani mbek wong. Wah, wong kuwi aja mok cedek iki wis kaya ular geni kuwi. Padahal yang keluar dari perkataan mulut saudara itu ular geni pisan saudara. Menyakiti. Kita enggak berhak menyakiti orang lain. Haleluya. Karena ketika kita menyakiti orang lain itu, saudara sedang memberontak dengan Tuhan. Itu ciptaan yang berharga. Bukan saudara saja yang berharga, tapi mereka semuanya berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara sedang sakit hati dengan orang lain, saudara sedang sakit hati dengan penciptanya. Saudara sedang merusak ciptaannya. Saudara sedang menghancurkan ciptaannya. Makanya kalau saya katakan, yang sakit hati, buang itu sakit hati, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Enggak berhak kita sakit hati.
Kalau kita pernah menyakiti, minta ampun sama Tuhan. Kalau semuanya penuh damai sejahtera, Tuhan akan cepat datang ke bumi ini. Amin. Pak Nenek wong itu di ulun mengkaru. Mari kita bertobat sama-sama. Haleluya. Kita enggak berhak untuk memperkatakan orang lain, menjelekkan orang lain, enggak berhak. Biarlah proses kehidupan ini sedang berjalan dan kita sedang menjalani ini. Roh Kudus sedang bekerja untuk menyatakan semuanya itu. Mari berubah. Mari bertobat. Mari kita disadarkan oleh firman Tuhan hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Semua potensi diberikan Tuhan bagi setiap ciptaannya. Semua potensi diberikan Tuhan kepada setiap anak-anaknya. Kalau kita sedang memiliki kebencian kepada orang-orang itu, berarti kita sedang menghancurkan potensi itu dari ciptaannya. Inilah waktunya Tuhan. Kalau engkau sakit hati dengan anakmu, ampuni anak-anakmu. Kalau engkau sakit hati dengan orang tuamu, ampuni orang tuamu. Kalau engkau sakit hati dengan saudara-saudaramu, ampuni mereka. Enggak berhak kita sakit hati. Hak kita adalah menerima kasih. Nyatakan kasih itu di dalam kehidupan kita. Itulah hak seutuhnya yang diberikan Tuhan. Kasih itu harus semakin nyata. Kasih itu harus semakin nyata. Bahkan semuanya harus terungkap dengan ungkapan-ungkapan perkataan-perkataan itu. Bahwa setiap keluar dari perkataan-perkataan kita adalah kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Nya sungguh sempurna. Mungkin kepahitan itu sudah terpendam menyatu dalam dagingmu. Tapi kepahitan itu yang sudah menyatu dengan dagingmu, karena kasih itu sanggup merobek, sanggup membenahi kembali, sanggup merajut kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, kami mau berserah padamu Yesus. Biarlah kasih-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu indah tiada taranya. Haleluya. Sungguh terima kasih Tuhan. Indah Budi dari segala yang ada. Hikmat-Mu
dalam tak terduga. Kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan perkasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum
kepribadian awan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasamu. Bekerjalah, bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu Tuhan, Kau yang diperlukan. Jangan biarkan sakit hati mengendalikan hidupmu. Karena itulah yang akan menghancurkan seluruh hidupmu. Hari ini aku katakan kepadamu anak-anakku, bertobatlah engkau. Karena aku sudah melayakkan engkau untuk datang di hadapanku. Aku sudah memberikan kasih itu. Biarlah kasih itu semakin nyata di dalam setiap hidupmu. Kenapa engkau seringkali meninggalkan semua itu? Kenapa seringkali engkau mengabaikan itu? Engkau merasa diri mampu. Engkau merasa diri kuat. Karena sesungguhnya engkau kecil di hadapanku. Jangan pernah menyombongkan diri. Bertobatlah. Aku sungguh mengasihimu. Aku sungguh mengasihiku. Jemaat, anak-anakku yang aku kasih. Demikianlah aku berfirman.
dan zaman ini sudah tidak lama lagi. Kedatanganku sudah dekat. Benahi dirimu, lihat hatimu seperti apa keberadaannya. Seringkali aku menolong setiap engkau untuk bebas, lepas dan merdeka. Setiap engkau anakku dan hamba-hambaku, engkau berhak hidup merdeka tanpa ikatan sakit hati. Tetapi engkau terus terbelenggu, engkau terus bermain-main dengan sakit hatimu. Dan saat ini, hari ini, aku berfirman kepada engkau sekaliannya, lepaskan kuat kuasa Roh Kudusku bekerja atas setiap engkau sekaliannya, bahwa engkau harus berbenah. Tidak ada waktu panjang, waktu ini sudah singkat dan engkau harus berbenah diri. Ketahuilah keadaan negara-negara yang di sekelilingmu, keadaan lingkungan, alam di sekitarmu. Lihatlah bahwa aku bekerja dan di mana tuh umatku berada, aku akan membebaskan mereka semuanya. Kalian semua umatku dan hamba-hambaku, engkau berhak merdeka, engkau berhak lepas. Dan bukan untuk orang-orang yang menyakitimu, tetapi untuk engkau sendiri, engkau umatku dan hamba-hambaku yang kau kasih. Demikian aku berfirman kepada engkau sekaliannya. Kiralaya sikirala papa batakaralaya. Ucap syukur Tuhan. Saat ini aku tahu apa yang ada di dalam hatimu. Bahkan tidak ada yang tersembunyi di dalam aku, Yesus Tuhan Allahmu. Aku saat ini mendengar setiap seruan isi hatimu, anak-anakku yang aku kasih. Bahkan setiap keluhan-keluhan yang keluar dari isi hatimu. Aku, Yesus Tuhanmu, tahu. Dan aku menjawab setiap apa yang engkau inginkan pada saat ini, anak-anakku dan hambaku yang aku kasih. Aku inginkan kepada setiap engkau kembali kepada kesatuan di dalam kau melayani aku, Yesus Tuhan Allahmu. Karena di sini aku melihat ada banyak yang merasakan sakit hati. Pada saat ini bukan secara kebetulan firmanku aku berikan kepada engkau, siap anak-anakku dan hambaku yang aku kasih. Karena aku ingin membenahi setiap hidupmu, anak-anakku yang aku kasih. Aku katakan kepada setiap engkau, rendahkanlah hatimu di hadapan aku, Yesus Tuhan Allahmu. Di dalam kau melayani aku, Yesus Tuhan Allahmu. Aku tidak inginkan kau merasa lebih dari yang lain. Aku, Yesus Tuhan Allahmu, inginkan kau semuanya. Rendahkanlah hatimu di hadapan aku, Yesus Tuhan Allahmu. Maka aku akan bekerja, Rohku akan senantiasa menyertai engkau, anak-anakku yang aku kasih. Bahkan saat ini aku berbicara kepada engkau, Mbak Rudi yang aku kasih. Jangan kau merasa takut, jangan kau merasa gentar. Sampaikan firmanku dengan tegas adanya. Aku memakai engkau dengan luar biasa, hambaku yang aku kasih. Aku menyertai engkau, aku menyertai pelayananmu, hambaku yang aku kasih. Camkan firmanku pada saat ini, anak-anakku dan hambaku yang aku kasih. Aku ingin membangun engkau kembali menjadi pelayan-pelayanku yang layak di hadapan aku, Yesus Tuhan Allahmu. Demikian aku memberkati engkau. Biarlah kasih itu semakin nyata dalam hidup kami, jemaat Tuhan. Ampuni ketidakmengertian kami, Yesus. Ampuni kesalahan kami, ya Tuhan. Sering kami berjalan dalam jalan yang kami tentukan sendiri, tidak dengan menyertakan Engkau, Tuhan Yesus. Hari ini ya Tuhan Yesus, kami tahu ada pijakan yang baru untuk kami boleh melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Ketetapan firman-Mu hari ini ya Tuhan Yesus, yang mengubahkan hidup kami. Biarlah kasih itu semakin nyata dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan Yesus, banyak jemaat Tuhan yang mengalami kekecewaan, sakit hati, kepahitan. Hamba-Mu tidak mau semuanya itu membelenggu hidup mereka ya Tuhan. Oleh sebab itu, semua yang sakit hati, serahkan hidupmu kepada Tuhan.
dengan segenap hatimu, maka Tuhan akan menolong engkau. Segala kepahitan yang melemahkan hidup kami, segala sakit hati yang meruntuhkan hidup kami, kami tolak keluar, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami mau bersihkan semuanya itu dari akar-akarnya, Tuhan. Kami mau mengampuni orang-orang yang menghancurkan hidup kami, ya Tuhan. Kami mengampuni orang-orang yang menyakiti hidup kami, ya Tuhan. Oh Tuhan, lebih dalam lagi ya Tuhan. Karena Kau yang lebih mengerti isi hati kami, ya Tuhan. Kau yang mengerti kedalaman hati kami, yang tersembunyi di hadapan orang, Kau tahu Tuhan. Kami tidak mau dipecundangi oleh iblis. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman. Hamba-Mu terbatas, tapi hamba-Mu mengerti ya Tuhan Yesus. Kekuatan Roh Kudus itu tidak terbatas. Kami tahu ya Tuhan, kekuatan-Mu sungguh besar, sungguh nyata ya Tuhan. Yang akan menyembuhkan kami, yang memberikan kekuatan kami ya Tuhan Yesus. Yang membuat kami mengerti ya Tuhan, yang menyadarkan kami ya Tuhan, bahwa Engkau benar-benar sungguh mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang saat ini mengalami sakit, penyakit. Kami berdoa untuk anak-Mu yang saat ini berbaring sakit, untuk Bu Eti, Bu Sukirno ya Tuhan Yesus. Kau menjamah, Tuhan sedang menjamah. Proses kesembuhan itu terjadi di dalam nama Yesus. Nah, nama-Mu berdoa, kami berdoa bersama-sama. Setiap yang sakit saat ini, baik yang ada di tempat ini, baik yang tidak bisa menghadiri acara ini, Tuhan sembuhkan. Oleh kuasa-Mu, bilur darah Yesus menyucikan, menyembuhkan. Di dalam nama Yesus yang sakit sembuh. Segala kekecewaan Tuhan gantikan sukacita. Segala kelemahan Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Tuhan Yesus memberkati, membangkitkan perekonomian setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kasih Tuhan menyertai di dalam nama Yesus. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kali para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka bertanggung jawab dengan tugas mereka. Roh takut akan Tuhan yang selalu menyertai mereka ya Tuhan Yesus untuk memimpin bangsa kami. Menjauhkan dari kepentingan-kepentingan pribadi, golongan dan apapun itu juga yang membuat kesengsaraan rakyat. Semuanya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan jamah para pemimpin kami. Kuasa pertobatan terjadi di dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin-pemimpin kami yang berjalan dengan baik untuk sampai saat ini ya Tuhan Yesus. Bahkan lebih baik lagi ya Tuhan Yesus. Bangsa negara kami dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Keamanan bangsa kami, TNI Polri. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, banjir, longsor. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan memulihkan mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, lindungi bangsa kami. Ampuni bangsa kami ya Tuhan, dari dosa-dosa. Tuhan memberkati. Jauhkan dari hal-hal yang memecah belah, paham radikal, teroris, agamawi, semuanya kami tolak keluarannya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, karena Tuhan mengasihi, Tuhan mencintai bangsa kami. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati.
Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Setiap rancangan-rancangan yang Kau berikan, bila sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, kami berdoa ya Tuhan bersama-sama untuk panitia Natal. Biarlah roh kesatuan, kesehatian berjalan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan di setiap jemaat Tuhan, mereka akan mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan baik. Dan Tuhan akan melimpahkan berkat itu. Dan Tuhan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan mencukupkan segala keperluan kami. Amin. Untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Acara-acara yang dipersiapkan akan memberikan perubahan, akan memberikan dampak yang baru dalam setiap kehidupan kami. Banyak hal-hal yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami, yang Tuhan akan nyatakan di tempat ini. Terjadi banyak mujizat di tempat ini. Banyak jiwa-jiwa Tuhan datangkan. Dan kami berdoa berseru kepadamu Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami saat ini berseru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan. Dan apa yang mereka tabur, Tuhan akan menjadikan berkat mereka ya Tuhan Yesus. Lipat kali ganda sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu ya Tuhan, yaitu persepuluhan Kau sendiri yang berjanji melindungi, menjauhkan dari pengeluaran sia-sia. Maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit, pintu-pintu berkat itu tersedia. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Sebentar kami mau berpisah. Iring-iringan perjalanan kami menuju ke rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Memberikan perlindungan, menjauhkan dari mara bahaya kecelakaan apapun. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Kehidupan kekudusan dalam nikahmu. Diberkatilah hidup nikahmu. Diberkatilah orang tua. Berkatilah anak-anak, anak cucu, menantu, apapun itu saat ini yang Kau bawa di dalam doa. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah ternak, sawah, ladang, usahamu, pekerjaanmu. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terimalah dan pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, dalam karya penebusannya. Dan di dalam persekutuannya bersama-sama dengan Roh Kudus yang selalu menyertai memimpin kita dalam kebenaran. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan dengan setianya Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Yaitu harinya Maranatha untuk menjemput kita yang percaya. Kita yang meyakini dan percaya. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, terima kasih sudah bergabung pada ibadah raya pagi ini. Berikut kami sampaikan warta jemaat sepekan. Ibadah pasutri diadakan setiap hari Rabu pada minggu pertama dan ketiga. Ibadah diadakan secara onsite di gereja pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Ranu pada minggu kedua dan keempat. Ibadah diadakan melalui aplikasi Zoom dan dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa dan puasa diadakan setiap hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat di gereja. RPP, Yes We Can. Ibadah remaja pemuda penyebaran Injil diadakan setiap hari Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah balita anak penyebaran Injil atau BAPI diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara onsite dan live streaming. Berikut jadwal penata-layan pada Minggu 23 Oktober tahun 2022. Worship Leader Bapak Yefta, Singer Saudari Titin, Saudari Estu, dan Saudara Jeriko. Penyambut jemaat keluarga Bapak Budi Santoso. Ibadah Pasutri hari Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022. Ujian dipimpin oleh keluarga Bapak Budi Santoso. Demikian warta jemaat sepekan. Kami menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan untuk selalu patuh akan protokol kesehatan yang berlaku.
Seluruh informasi kegiatan ibadah dapat diakses melalui akun media sosial gereja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Membacakan laporan kas multimedia untuk pemasukan sisa kas bulan Agustus 550.000, persembahan bulan Oktober 50.000, totalnya 600.000, dan untuk pengeluarannya WiFi bulan Agustus 386.000, baterai mic 80.000, cetak desain 35.000, bayar Zoom 20.000, total pengeluaran 521.000. Sisa kas hari ini 79.000. Untuk WiFi bulan September dibayar dengan sisa kas dari Jalan Santai. Kebutuhan bulan ini untuk bayar WiFi bulan Oktober 2022 sebesar 386.000. Bagi jemaat yang tergerak menjadi berkat bagi tim multimedia, bisa menghubungi tim multimedia. Terima kasih. Mungkin ada pengumuman dari Ketua Panitia. Shalom Bapak Ibu. Saya akan memberikan penjelasan untuk hasil rapat kemarin. Jadi untuk lokasi kita sudah tentukan, kita akan bercamp di rumah YWI Batu, depannya BNS. Itu dengan fasilitas yang ada adalah nanti kasurnya susun, dan dalam satu ruangan kamar itu ada yang 20 dan 30 orang. Untuk kamar mandinya per kamar, per ruangan itu ada 5 shower dan 4 kloset secara terpisah. Dan untuk fasilitas yang lainnya ada hall, kita sudah dapat hall, ada lapangan sepak bola, ada lapangan futsal, ada api unggun, dan ada lapangan tenis. Itu bisa kita manfaatkan untuk kegiatan kita, dan ada kolam renang juga. Dan untuk akomodasinya kita dapat makan 3 kali dan snacknya 2 kali. Untuk laporan keuangan, Janji Iman yang sudah menulis sampai hari ini 6,7 juta. Yang masuk 1.450.000. Sisa dana Natal tahun kemarin 2.362.000. Dan untuk pengeluaran kemarin kita sudah DP di penginapan itu 1 juta. Begitu. Jadi kita ditarget sama tempat minimum 100 orang. Jadi mohon Bapak Ibu jemaat kerjasamanya segera mengumpulkan form pendaftaran. Nanti form pendaftaran nanti dikumpulkan ke Saudari Adelia. Begitu. Dan untuk form janji iman yang sudah menulis segera dikumpulkan dan bisa dicicil sampai nanti awal bulan Desember. Nanti kita dana totalnya kita naikkan menjadi 25 juta. Begitu. Untuk bis kemarin puji Tuhan nemu yang lebih murah. Jadi bisnya kemarin yang 41 itu kayaknya tidak jadi. Jadi ada kita nemu dengan harga 3.400.000. Begitu. Jadi nanti kita akan booking untuk bis, jadi paling enggak diminimalisir untuk budget yang lainnya. Begitu. Jadi pengumpulan sesegera mungkin, pendataan janji iman sesegera mungkin. Yang belum menulis silahkan menulis ke Ibu Pebi. Dan kita membuka bagi jemaat yang di tempat pekerjaannya misalkan menerima proposal, bisa meminta ke sekretaris atau penggali dana. Begitu. Jadi nanti kita melakukan proposal keluar-keluar semaksimal mungkin yang bisa kita maksimalkan.
begitu. Dan untuk pengumpulan pendaftaran terakhir 2 minggu ke depan, itu terakhir, paling enggak November awal atau pertengahan, itu sudah semua jemaat mengumpulkan pendaftaran untuk ikut gitu. Nanti jam untuk kira-kira kemarin tuh jam 9 kita berangkat dari sini, berkumpul berangkat dari sini, itu estimasi kita jadwalkan seperti itu. Nanti untuk di sana itu kita harus keluar check out jam 12 siang, tapi kita masih bisa untuk closing ceremony di hall sampai jam 3 sore gitu. Kita sudah reng-reng kemarin untuk randon-randonnya, tapi kita masih belum fix-kan, cuman sudah ada gambaran-gambarannya begitu. Terima kasih Bapak Ibu, minta kerjasamanya untuk semua ini, untuk kita, untuk jemaat, untuk Tuhan juga. Jadi kita panitia melayani jemaat dan melayani Tuhan begitu. Terima kasih pengumuman pagi hari ini. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pada hari ini, saat ini kita dapat bersama-sama bersatu hati untuk kita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan kiranya roh Allah yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera tidak akan berhenti hanya di hari Minggu ini saja, tapi akan terus menerus di dalam hidup kita. Salam saudara dan saya, amin. Dan untuk itu Tuhan memberkati untuk sampai di rumah, supaya kuasa Tuhan selalu ada dalam hidup saudara dan saya. Shalom, Tuhan memberkati. Sini suka memuji Tuhan, orang GPI suka memuji Tuhan, kita di sini suka memuji Tuhan. Menyanyi serasa, kita haleluya, amin. Puji Tuhan, do 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 mi do gemu kami, la 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 la. Menyanyi serasa, kita haleluya. Put